Kenapa sih kok ada konflik gitu kan terus ya? Dan makanya judulnya katanya menemukan resolusi konflik. Tapi saya sedikit aja supaya orang katanya tak kenal maka tak sayang ya. Ya. Oke, saya sama dari dengan Mas Ihsan, saya lulus S3-nya dari psikologi UI, tapi memang kalau dilihat dari sini lebih banyak adalah masalah PIO, ya psikologi industri organisasi. Konflik juga terjadi pada waktu saya menjadi OD consultant di mergernya Semen Indonesia. Nah, nanti mungkin saya juga bisa sedikit share ya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu ya. Nah, sebenarnya apa sih konflik? Ya, konflik kalau dilihat dari sini sebetulnya adalah ya suatu reaksi psikologis ya terhadap apa? Terhadap persepsi. Jadi persepsi sebetulnya. Ya, orang lain akan menghalangi, mencabut haknya, melanggar ekspektasi. Jadi ada suatu persepsi itu kalau belum sampai kejadian konflik yang memang konflik fisik. Betul kan yang Kak Mas Ihsan? Ya, oke. Nah, apa itu sumbernya? Kok sampai ada orang sampai konfliknya sampai parah gitu ya? Nah, bisa dari sumber dalam diri kita. Tadi balik lagi ada persepsi, ada sikap atau nilai-nilai yang tidak cocok gitu ya, latar belakang, status sosial budaya yang paling sering terjadi, dampak rasa tidak suka ya, iri, ada motivasi tertentu, ada kesalahan. Ini juga yang paling sering, juga yang terakhir kesalahan atau gangguan komunikasi. Nah, itu termasuk di dalam sumber kita di dalam ya internal. Sedangkan di luar yang sering terjadi adalah karena adanya kompetisi. Kompetisi apa? Kompetisi resources. Sumber dayanya cuma sedikit ya, cuma satu kue. Nah, yang mau banyak, maka terjadilah konflik. Ya, nggak jelas nih karena saya ngomongin PIO. Ya, jadi nggak jelas peran dan tanggung jawabnya, ya, sistem informasinya, budaya organisasi, gaya kepemimpinan. Nah, yang terakhir yang di ITB itu juga antara lain karena gaya kepemimpinan salah satu. Nanti coba kita bahas lagi. Ya, nah, tadi kan dikatakan bahwasanya konflik itu harus dihindari katanya gitu ya. Nggak suka kata Mas Kus gitu tadi. Kok ada konflik? Padahal sebetulnya konflik itu bisa memperoleh dampak yang positif. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya konflik kita bisa tahu, kita bisa memunculkan yang tadinya masalahnya itu di dalam masih kayak api dalam sekam, ya, dengan adanya konflik, oh iya ya ada, sehingga bisa kita atasi bersama daripada didiemin, ya. Nah, dengan adanya konflik justru muncullah ide-ide baru, pendekatan baru, kreativitas, inovasi, dengan catatan kalau konfliknya itu diatasi dengan baik. Ya, oke, itu dengan ini. Meningkatkan motivasi prestasi kelompok. Ya, biasanya kan ada 2 kelompok, ya, konflik. Nah, dengan adanya konflik tadi kompetisi, maka masing-masing kelompok berusaha sebaik mungkin, ya, untuk bisa memberikan prestasinya. Ya, pengawasan menjadi lebih ketat, ya, karena wah kita bersaing nih dengan yang sana, ya, jangan sampai kejadian dan kayak gitu. Upaya yang meningkat, ikatan dengan kelompok atau kohesivitas makin kuat. Ingat waktu kita ada konflik dengan Malaysia. Wah, kita ngerasakan Indonesia bukan main gitu ya lewat ini, padahal enggak. Ya, ketegangan juga menyusut. Jadi sebetulnya kalau konflik itu resolusinya bagus, maka bisa memunculkan menjadi sesuatu yang positif. Ya. Nah, tapi memang ya selain tadi dampak positif bisa memunculkan dampak yang negatif.
Semuanya udah tahu deh, kalau yang ini sih nggak usah dibahas ya, emosi negatif, gangguan komunikasi dan sebagainya ya, apa kerjasamanya jadi nggak bagus. Coba nih akhirnya sampai akhirnya yang kasihan mahasiswa ya, apa dosennya pada nggak mau ngajar. Nah ini kan karena tadi udah ada emosi negatif ya, udah ada sikap prasangka dan sebagainya, jadi kerjasamanya nggak bagus. Nah ini yang terjadi, yang lebih banyak orang selalu menganggap bahwa konflik itu memunculkan dampaknya negatif. Padahal kalau dikelola dengan bagus bisa menjadi positif. Ya, nah apa respon seseorang terhadap konflik? Ya, yang pertama kali adalah orang kalau konflik itu memunculkan responnya kognitif. Ya, nggak suka, ya misalnya sebel. Mending kalau seneng betul ya, enggak ya sebel gitu kan, kesel gitu. Yang akhirnya tadi dengan kognitifnya tadi saya lebih baik atau saya benar, orang lain salah, emosinya menjadi tadi sebel, kesel, dan jangan sampai deh yang merah tadi respon fisik akhirnya bisa menjadi bukan main ya, mending kalau fisiknya cuma sekedar ini sampai ada yang Mas Ihsan nanti ikutan ya konflik di mana-mana seperti tadi ya. Oke. Nah, ada beberapa tahapan konflik ya, dari mulai pre-konflik ya, early konflik sampai dengan post-konflik. Kenapa kok late konflik dan post konflik itu juga harus diperhatikan? Karena di sini kalau post konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka sisa-sisa perasaan nggak enak itu ya bisa kadangkala bisa memunculkan lagi menjadi pre konflik ya, sehingga ini harus dipoles dengan baik. Ya, oke. Nah, saya selalu mencoba untuk melihat ya dari gaya mengelola konflik ya yang ada. Ada sebenarnya yang ngetren sering dipakai itu adalah gaya mengelola 5 gaya mengelola konflik. Ya, yang pertama kali adalah kalau kita lihat di sini menghindar. Jadi di sini kita lihat orientasi pada orang lain rendah, orientasi pada diri atau pencapaian tugas juga rendah. Dia menghindari konflik itu. Ya. Nah, ada lagi yang di atas, dia orientasinya lebih kepada orang lain supaya hubungan tetap baik. Ya udahlah, saya ngalah aja deh. Ya, padahal saya punya keinginan tertentu, tapi saya ngalah aja deh ada Mas Ihsan, ya supaya hubungan kita oke-oke aja, saya ngalah. Ya, nah sekarang balikannya, ya di sini ada kalau tadi menghindar, ya yang satu atau mengalah, di sini kebalikan yang mengalah, dominan, maksa. Ya, ini adalah bahwa emang gue pikirin kebutuhan lo. Ya, yang penting tujuan saya tercapai, ya tugas saya terpenuhi, ya ini memaksa. Nah, yang paling sering yang sebaiknya digunakan kalau ya ada waktunya cukup adalah dengan kolaborasi. Ya, nah yang di tengah-tengah kompromi itu kalau kita memang ingin memecahkan suatu masalah dengan cepat, ya. Nah, tapi ada yang suka tanya, Mbak, kalau gitu yang mana yang paling bagus? Apakah kolaborasi yang paling bagus? Tergantung. Betul sekali, Pak. Ya tergantung. Maunya dipakainya tuh kapan? Karena masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya sendiri, serta juga sebaiknya dipakai untuk apa? Ya. Nah, kalau tadi katanya menghindar itu memang the conflict is still there, ya. Nah, sedangkan tadi maksa meskipun kayaknya maksa itu jelek gitu ya, kayaknya gitu karena mau egois deh loh. Tetapi sebetulnya pada saat-saat tertentu itu dibutuhkan.
Ya, khususnya kalau seseorang merasa dirinya benar, prinsipnya itu adalah benar, ya, go for it. Ya, misalnya kayak tadi tentara, ya, gitu. Kalau misalnya dia mikirin anak buahnya boleh nggak mau, wah itu bahaya. Ya, karena dia kan ayo apa sudah benar-benar dilakukan. Jadi memang harus dipikirkan seperti itu. Mengalah juga katanya enggak, tapi kalau memang kita merasa bahwa orang lain itu lebih membutuhkan saat ini, ya, hubungan lebih baik. Jadi saya pakai mengalah aja. Kompromi karena ini perlu yang lebih cepat, ya udah, ya. Sedangkan kolaborasi biasanya masalahnya lebih kompleks. Biasanya ini digunakan kalau semua pihak, ya, perlu menyetujui, perlu terlibat dalam penyelesaian. Nah, kayaknya ya yang sekarang yang udah pada parah itu yang di ITB, yang di UI dan sebagainya, ya, itu perlu harus kolaborasi. Ya, gitu. Oke. Nah, kenapa sih udah tahu bahwa resolusi konflik itu diperlukan? Kenapa orang nggak mau pakai? Satu, ya, biasanya apalagi kalau orang yang punya power, ya, keinginan untuk mempertahankan status quo. Ya, bias optimistik bahwa saya pede pasti menang, ya, nggak mau rugi. Ya, ada perbedaan evaluasi, perbedaan persepsi dari kondisi yang ada, ya. Jadi ada devaluasi dari reaktif. Nah, yang parah ini ada yang disebut terjadinya amygdala hijack. Nah, apa itu? Apa itu? Iya. Nah, nih sebentar. Ya, jadi ini amygdala hijack ini suatu respon yang tiba-tiba di luar kesadaran manusia yang dipicu oleh dorongan emosional yang kuat. Ya, jadi di dalam limbik kita itu biasanya kan reaksi itu diolah dulu, ya, secara kognitif. Ini enggak, langsung aja, sehingga yang terjadi adalah kadang-kala, aduh kenapa sih kok saya tadi ngomongnya kayak begitu ya. Aduh kenapa kok saya reaksinya harus begini ya. Itu karena terjadi yang disebut dengan amygdala hijacking. Ya, nah ini yang menimbulkan juga resolusi konfliknya itu juga jadi kadang-kala terhambat. Ya, oke. To be adult in relationship is not to be conflict free. It's to resolve conflict mindful. Baik, monggo, saya rasa cukup.